Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sedikit memecah keheningan terkait masa depan Sintayong di Timnas Indonesia pasca kegagalannya di Piala AFF. Asisten pelatih Timnas Indonesia sebut PSSI kepemimpinan Iwan Bule terbaik. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menilai bahwa PSSI kepemimpinan Muhammad Iryawan adalah salah satu yang terbaik. Hal ini dibandingkan sejak dirinya masih menjadi pemain. Muhammad Iryawan bertemu dengan 5 pemain Timnas Indonesia di Hotel Sultan pada Rabu 11 Januari. Mereka adalah Fahrudin Arianto, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Egi Maulana Fikri, dan Edo Febriansyah. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto dan Direktur Teknik Indra Syafri juga turut hadir. Dalam pertemuan itu, Iryawan memberikan semangat kepada para pemain yang gagal di semifinal Piala AFF 2022. Ada pula penyampaian masa depan pria yang akrab disapa Iwan Bule itu di PSSI. Nova selaku asisten pelatih Sintayong meminta maaf kepada Iryawan. Dia juga menyesal tidak bisa meraih gelar juara, padahal tim sudah dibuat enak oleh Iwan Bule. Apa yang sudah Bapak berikan selama ini mulai dari pesawat charter, masalah hotel sampai semuanya. Menurut saya ini adalah salah satu yang terbaik mulai dari awal saya menjadi pemain tim nasional. Ini yang terbaik, tapi saya sekali lagi minta maaf belum bisa memberikan hasil yang terbaik, kata Nova di hadapan Iwan Bule. Nova juga tak lupa menjelaskan perkembangan tim. Mantan bek Timnas Indonesia itu menyebut progres para pemain sejatinya membaik. Iwan Bule beri lampu hijau ke Sintayong meski gagal di Piala AFF. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sedikit memecah keheningan terkait masa depan Sintayong di Timnas Indonesia pasca kegagalannya di Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Di tengah desakan agar Sintayong angkat kaki dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia setelah gugur di semifinal AFF edisi kali ini, Iwan Bule membuat postingan di akun Instagram pribadinya yang mengindikasikan bahwa pelatih asal Korea Selatan tetap akan melatih skuad Garuda. Dalam postingannya tersebut, Iwan Bule mengungkapkan jika Sintayong menyampaikan permintaan maafnya atas kegagalan Timnas Indonesia di ajang AFF kali ini. Di lain sisi, Ketum PSSI tersebut meyakinkan Sintayong jika kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak kesempatan lainnya yang sedang menunggu. Pernyataan Iwan Bule tersebut lantas dianggap sebagai lampu hijau kepada Sintayong untuk terus melatih Timnas Indonesia. Lupakan Piala AFF, Sintayong segera persiapkan Timnas Indonesia U20. Jadwal super sibuk telah menanti Sintayong setelah gagal bersama tim senior di Piala AFF 2022. Terdekat arsitek berdarah Korea Selatan itu akan melatih Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 bakal berkancah di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan pada 1 hingga 6 Maret 2023. Turnamen itu diikuti 16 tim yang dibagi ke 4 grup. Timnas Indonesia U20 menempati grup A Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Piala Asia U20 sangat penting bagi kita. Piala Asia U20 merupakan ujian sebelum kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ujar Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Iryawan meminta Timnas Indonesia U20 untuk serius menatap Piala Asia U20 2023 sebelum berkiprah di Piala Dunia U20. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Selain Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023, Sintayong juga mesti mengomandoi timnas senior di FIFA Matchday Maret 2023 hingga Piala Asia 2023. Sedari awal penunjukan Sintayong yang dilakukan PSSI pada Desember 2019, target utamanya adalah Piala Dunia U20 2023. Adapun untuk prestasi di Timnas Indonesia senior hanya dijadikan bonus. Meski bukan target utama, namun Sintayong berhasil pelan-pelan membenahi Timnas Indonesia. Komposisi pemain direbak total dan lebih mengandalkan pada sosok muda. Sintayong berhasil membantu Timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2020, meskipun akhirnya gagal juara. Adapun pada edisi kali ini, laju skuad merah putih terhenti pada semifinal.